semuanya, apa kabar? Welcome back, selamat datang kembali di ENZ. Ayo, kangen gak suasana kayak gini? Aku sih kangen banget ya sama kalian. Nah, untuk sementara jangan jalan-jalan dulu ya guys, stay home aja. Kecuali ada keperluan yang mendesak. Itu pun pakai masker kalau harus keluar rumah. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya. Stay safe lah intinya. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang jalan menuju kemenangan. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih atas kesehatan dan kecukupan setiap harinya Engkau berikan untuk kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah bagi kami melalui setiap firman yang akan kami bahas. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tadi, apa judulnya guys? Yang bisa jawab benar aku kasih uang deh. Iya, bener banget. Judulnya adalah Jalan Menuju Kemenangan. Ini nih uangnya. Lumayan kan? Buat beli properti di Amerika. Nah, jadi sharing hari ini bakal bercerita dari Yosua 6 ayat 1 sampai 21. Yosua 6 ini berbicara tentang tembok Yeriko yang runtuh. Tahu kan ceritanya? Kita ngomongin tentang kota Yerikonya dulu deh ya. Kota Yeriko dikenal punya pertahanan yang sangat kuat. Buktinya sampai kotanya aja ditembokin. Dan temboknya itu tebal banget. Bahkan katanya muat 6 jejer ekor kuda untuk lebar temboknya. Kudanya kuda besar ya guys, bukan kuda poni. Bayangin deh tuh tebelnya kayak apa tuh tembok. Nah, sekarang ambil Bible-nya guys. Bible, bukan Bible ya. Nah, di ayat pertama, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Di ayat tadi nih, Yeriko ditutup. Kayak kita sekarang nih, di lockdown kotanya. Pagar-pagar temboknya ditutup. Kira-kira kenapa ya? Padahal Tuhan lagi kirim Israel loh untuk kalahin kota itu, tapi kok ditutup gerbangnya? Karena Tuhan tahu kalau itu ditutup, mereka akan berpegang sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi kalau misalnya nih, pintu-pintu Yeriko dibuka, bisa aja mereka ngerasa nih kalau mereka ngalahin kota itu karena kekuatan mereka sendiri. See any similarity? Situasi yang dihadapi bangsa Israel itu sama dengan apa yang kita alami. Di situasi seperti sekarang ini nih, tanpa Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, tapi kok bisa sih Yosua dan bangsa Israel ngerobohin tembok setebal dan sebesar itu? Karena mereka taat dan sabar mengikuti caranya Tuhan. Yuk kita lihat di Yosua 6 ayat 3, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kenapa sih 6 hari? Apa Tuhan gak mampu untuk sehari aja? Bayangin, tadi di awal kan aku udah bilang, kota Yeriko itu luas banget. Dan mereka harus kelilingin selama 6 hari tanpa ngomong apa-apa guys. Mungkin nih, pas mereka lagi keliling, mereka diketawain tuh sama penjaga-penjaga temboknya yang ngeliatin dari atas. Ngapain tuh lihat
bangsa Israel keliling-keliling gak jelas? Mungkin. Tapi kenapa sih Tuhan izinin? Karena Tuhan tidak instan. Tuhan mau bangsa Israel untuk lewatin proses. Dalam hidup, kita kebiasaan suka dengan yang namanya instan. Enak kan kalau lagi lapar banget, makannya Indomie, tinggal rebus, jadi deh. Kalau mau kenyang, tambahin nasi. But, is it healthy? No. Dan Indomie aja yang seinstan itu ada prosesnya untuk jadi mie yang bisa dimakan. Kan tuh harus direbus dulu, ditiris, dikasih bumbu. Nah, gak cuma makanan, masalah dalam hidup kita juga. Biasanya kita maunya tuh yang instan aja gitu, maunya langsung aja selesai masalahnya. Tapi Tuhan mau ajar kita untuk taat dan sabar pada rencananya, guys. Ingat, His way, not our way. His strength, not ours. Nah, pas Yeriko rubuh, bukan karena teriakan mereka itu, karena rusaknya dari dalam keluar. Itu benar-benar tandain kalau temboknya rubuh karena kuasa Tuhan. Imannya mereka pada Tuhan yang menangin mereka dari Yeriko. Question is, how can we obey Him? By talking with Him. Tahu apa yang Tuhan mau. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan berdoa. Doa tidak dapat dijawab kalau belum didoakan. Kita ambil contoh Paulus ya. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Filipi 4 ayat 4-8, tapi kita baca ayat 4-nya aja ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi, pas Paulus tulis surat ini, dia posisinya lagi di penjara, guys. Bayangin aja, dia tuh lagi nunggu hukumannya dia, dan dia lagi dikurung. Tapi, dia bisa encourage orang lain untuk bersukacita. Jujur, aku amazed banget dengan imannya dia. Gimana sih bisa kayak gitu? Karena anugerah Tuhan, Paulus bisa bersukacita dalam keadaan yang sulit. Karena anugerah Tuhan. Pertanyaannya, kalian kira-kira udah dapat anugerah Tuhan belum? Of course iyalah. Paulus ingetin kita, kalau kita sudah terima anugerah Tuhan, anugerah perlindungan, anugerah kesehatan, bahkan anugerah berkat yang Tuhan kasih dari dulu sama kalian. Dan saat ada anugerah Tuhan, kita gak punya alasan untuk gak bersukacita. Nah, gimana cara ekspresikan kalau kita bersukacita? Dengan mengucap syukur dalam doa. Coba lihat di Filipi 4 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus ingetin kita untuk terus berdoa, apapun keadaan atau situasi yang kita alami sekarang. Nah, I know untuk terus berdoa dan percaya sama Tuhan, walaupun situasinya gak enak, itu susah banget. Akhir-akhir ini kakak diingetin untuk lanjut kuliah. Dan kakak memang mau lanjut, tapi entah kenapa nih pikiran untuk nyoba lagi tuh rasanya kayak aku bakal gagal lagi gitu. Jadi yang aku lakukan waktu itu adalah aku malah berhenti berdoa, completely stop praying. Dan coba sendiri cari-cari informasi tentang kampus-kampus by myself. Little did I know, aku bikin kesalahan yang sama, yaitu pakai kekuatan sendiri. Kakak cepet banget tuh untuk overthink orangnya. Jadi setelah cari-cari informasi tentang kuliah, itu aku malah jadi stres karena takut untuk ujian lagi. Lucu ya, padahal belum coba apa-apa, udah stres duluan. Akhirnya aku berdoa dan tanya sama Tuhan, give me names of the campuses yang Tuhan mau aku cek.
Dan jujur aja nggak langsung dijawab guys. But slowly I received informations tentang kampus-kampus gitu. And now I'm praying untuk 2 nama kampus yang Tuhan kasih. Meanwhile, aku bisa lanjut my online study yang juga udah berhenti dari tahun lalu. He answered my prayer, yang bahkan aku udah lupa aku pernah minta untuk bisa lanjut online study guys. From this I learned untuk obey dengan berdoa sama Tuhan. Karena ya emang benar, kalau doa itu tidak dapat dijawab kalau belum didoakan. Nah, sekarang coba jawab dulu 3 pertanyaan ini ya. Yang pertama, sudahkah kamu berdoa dan punya WPDA akhir-akhir ini? Kalau ya, that's good. Kalau tidak, why? Yang kedua, apa yang kamu pelajari dari kisah Yosua dan surat Paulus? Dan terakhir, apa komitmen kamu setelah dengar firman tadi? Jawab ya. Oke, kita berdoa sekarang. Bapa, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman yang Kau sampaikan bagi kami. Biarlah apa yang kami dengar tadi tidak lewat begitu saja, tapi menjadi rema dalam hati kami. Mampukan kami untuk tetap ingat, untuk taat dan berdoa kepadamu, apapun situasi yang kami hadapi. Berdoa juga untuk keluarga kami, kiranya usaha yang dijalankan menjadi berhasil dan dapat juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. That's all, guys. Thank you. Have a blessed day, everyone.